Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, Operator Robis Handes, Locator Station di Oscar India 165 United. Apa kabar? Semoga masih sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, saya sudah berhasil selamat dari paparan COVID. Saya berdoa semoga teman-teman tidak pernah terpapar COVID. Bagi yang sudah terpapar, semoga lekas sembuh. Baik, kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Pengalaman tentang IOTA. Ini videonya mungkin agak panjang karena saya ingin menjabarkan sedetil-detilnya, seluas-luasnya, sehingga nanti harapannya ya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang kegiatan Island on the Air. Jadi video kali ini mengenai apa dan bagaimana dan mengulas tentang beberapa pengalaman saya waktu melaksanakan IOTA. Saya pernah melakukan kegiatan IOTA di 3 pulau, yaitu di Pulau Pasumpahan di Padang, Sumatera Barat, nomor OC262, call sign yang digunakan YB5 Meksiko. Kemudian di Pulau Mansuar dalam Gugus Raja Ampat di Papua Barat dengan OC239, call sign pribadi. Kemudian di Pulau Sipura, Mentawai di Sumatera Barat OC215, call sign pribadi juga. Sebetulnya apa itu IOTA? Jadi IOTA itu sebuah program kegiatan ya yang diadakan oleh IOTA Manajemen. Nah, sekarang IOTA Manajemen itu sudah menjadi sebuah perusahaan ya. Jadi makanya di sini tulisannya LTD nih. Nah, Anda bisa bayangkan itu ya. Ini kegiatannya amatir tapi dikelola secara profesional. Ya, karena ya ini perusahaan ya, namanya perusahaan pasti setindakannya dia pasti profesional ya. Dan nah itu tadi, karena ini sudah perusahaan ya profit oriented ya. Ya, Anda perlu perhatikan juga di situ, profit oriented. Jadi IOTA ini sejak tahun 1964 itu sudah mulai mempromosikan kegiatan QSO antar amatir radio yang berada di pulau-pulau gitu ya. Jadi tujuannya itu ya memang hanya untuk menggalakkan supaya setiap pulau itu ada yang memancar di sana gitu. Sampai saat ini sudah ada 1.200 nomor IOTA ya, nomor grup. Jadi setiap nomor misalnya OC143. Nah, itu kebetulan pulaunya cuma 1. Jadi walaupun itu IOTA Group tapi pulaunya cuma 1. Tapi kalau yang nomor-nomor yang lain ada banyak biasanya. Misalnya kayak OC262. Nah, 262 itu ada berapa tuh? 9 pulau kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi ada banyak grup, yaitu sejumlah 1.200 di seluruh dunia ini. Nah, itu bisa dilihat di www.iotaworld.org. Nah, ini websitenya ya. Ini tampilannya, ini logo ya. Kenapa beda nih? Logo yang di kiri dengan yang kanan. Kalau logo yang kiri ini adalah logo perusahaan dari IOTA ya. Kalau logo yang kanan ini adalah logo IOTA yang untuk digunakan ditempelkan di Kiesel Card. Nah, jadi intinya apa ini kegiatannya? Ya sebetulnya ini juga sama lah seperti kegiatan yang lain, yaitu mengejar award ya, award atau plakat mungkin, atau ada trofi gitu ya. Jadi ya tapi dengan syarat gitu ya. Ya kayak misalnya di XCC ya, award di XCC itu syaratnya Anda harus mengejar QSO dengan setiap negara atau di XCC gitu kan. Nah, kalau yang ini Anda harus mengejar QSO dengan stasiun-stasiun di pulau-pulau, atau Anda harus mengaktifkan
pulau-pulau. Jadi di sini ada dua macam peserta ya. Ada yang sebagai pemburu chaser, ada yang sebagai activator. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, jadi award yang dikejar itu ini achievement certificate ya. Jadi ada mulai dari IOTA 100. IOTA 100 Island. Ini bukan pulau maksudnya, ini IOTA 100 Island itu maksudnya IOTA 100 grup IOTA ya. Jadi bukan jumlah pulaunya itu ada 100, bukan, tapi jumlah grup IOTA-nya. Ya, misalnya Anda QSO dengan OC 262 Pulau Pasumpahan. Ya, itu Anda dapat satu IOTA Island. Kemudian Anda QSO lagi dengan Pulau Pisang. Nah, Pulau Pisang itu OC-nya sama aja, OC 262 juga. Jadi nggak nambah, nggak jadi dua. Gitu ya. Jadi tetap satu ya. IOTA Island-nya gitu. Karena Pulau Pisang dan Pulau Pasumpahan itu berada di grup IOTA yang sama gitu. Jadi dianggap siapapun yang mancar dari Pulau Pisang atau Pulau Pasumpahan atau Pulau Pahawang atau Pulau Sebuku, nah itu dianggap OC 262 gitu. Nah, ini jadi dari IOTA 100 sampai IOTA 1100. Nah, itu ya. Kemudian ada juga IOTA Afrika. Jadi IOTA Afrika berarti yang diklaim QSO-nya itu hanya dengan IOTA yang ada di benua Afrika. Itu nanti ditandai dengan AF strip berapa gitu. Kemudian IOTA Antartika, Asia, ya ini seluruh kontinen ada ya. Kemudian ada juga yang IOTA pulau-pulau khusus. Ya ini misalnya Arctic ya, Arctic Island, British Island ya, karena di negara Inggris itu sebetulnya negara kepulauan juga ya. Kemudian West Indies dan World ya, di seluruh dunia gitu. Kemudian selain dari sertifikat itu ada IOTA 750 plakat. Ya, ada plakat juga. Kemudian ada IOTA 1000 pulau trofi. Nah, gimana bentuknya saya nggak tahu juga nih. Mungkin ada di websitenya ya, nanti cari aja. Kemudian jadi itu ininya yang dikejar tuh begitu ya. Yang dikejar ini sertifikatnya, syarat-syaratnya ya itu tadi. Kalau misalnya mau dapat IOTA 100 berarti harus 100 IOTA group. Nah, ini ya, at least 100 IOTA group ya. Nah, jadi itu ininya award dasar. Nah, kemudian nanti ya tinggal ditambahin kalau udah sampai 200 bisa apply IOTA 200, IOTA 300 terus sampai ke sini ya. Nah, selain dari award dasar ini ada juga endorsement ya, endorsement. Nah, endorsementnya itu hanya pound ya, pound, CW dan data. Jadi endorsement itu maksudnya gini, Anda sudah berhasil dapat IOTA 100 Island gitu, Anda minta endorsement untuk pound. Karena apa? Untuk poundnya Anda sudah dapat 100 juga gitu ya. Nah, nanti awardnya lain lagi gitu. Nanti yang untuk CW lain lagi, untuk yang SSB lain lagi gitu. Kemudian tidak ada endorsement untuk band. Jadi nggak ada ini ya. Kayak di XCC itu ada di XCC 100 negara di band 15 misalnya ya, band 17, band berapa lagi gitu ya. Kalau ini nggak ada, ini hanya pound. Jadi hanya endorsement mode ya. Nah, itu. Jadi itu yang dikejar ya. Intinya tuh kegiatan ini ya masih begitu juga itu ujungnya. Cuma memang yang dikejar tuh lain. Kalau misalnya di XCC itu negara-negara ya. Kalau ini IOTA berarti yang pulau-pulau. Jadi siapa pesertanya di kegiatan ini?
Ya, kegiatan ini ada dua peserta ya, jenis pesertanya itu ada dua, yaitu pemburu, chaser, dan activator atau penggiat. Nah, chaser ini adalah semua amatir radio yang berminat untuk melakukan komunikasi dua arah dengan para activator di setiap pulau. Ya, jadi kalau amatir radio dia ber-QSO. Nah, selain itu, chaser juga dapat diikuti oleh para penggiat SWL. Nah, jadi kalau yang chaser amatir radio dia ber-QSO ya dengan activator. Kalau yang SWL dia melaporkan QSO yang dilakukan oleh chaser dan activator. Jadi kalau misalnya saya SWL ya, terus ada Om Busan, ini salah satu activator di Indonesia. Nah, dia sedang aktivasi di pulau mana, kemudian dia ber-QSO dengan siapa misalnya YB0NDT gitu. Nah, saya sebagai SWL saya melaporkan kontak antara Om Busan dengan YB0NDT tadi. Kemudian peserta lainnya adalah penggiat, yaitu activator. Nah, activator ini adalah amatir radio yang berada di sebuah pulau dan berminat untuk menjadi activator, merujuk pada syarat-syarat yang berlaku. Jadi walaupun seperti kita ya di Indonesia ini kan di home base kita itu di pulau ya. Jadi setiap kali kita mancar dari rumah ya statusnya IOTA gitu. Tapi tidak serta-merta semua QSO yang kita lakukan itu dapat dijadikan kredit untuk IOTA ya. Jadi tidak serta-merta gitu. Ada syarat-syarat yang berlaku bagaimana sebuah QSO dengan seorang amatir yang ada di pulau itu bisa dijadikan kredit ke IOTA gitu ya. Kemudian, nah ini syarat-syarat untuk menjadi pemburu atau chaser di IOTA ya. Yang pertama, amatir radio yang lisensinya masih aktif ya, IAR-nya masih aktif gitu. Kemudian penggiat SWL yang memiliki nomor register internasional. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya SWL itu nggak perlu ada call sign ya, nggak perlu terdaftar gitu. Karena SWL itu kan dia siapapun boleh gitu. Yang penting ya dia mau aja melakukannya, dia punya peralatannya, silakan aja gitu. Tapi kalau SWLer SWLer ya istilahnya itu apa itu ya, penggiat SWL kalau dia mau ikut dalam perburuan award IOTA ini, dia harus memiliki nomor register internasional ya. Saya sendiri kurang paham tuh kemana ininya daftarnya. Kalau nggak salah itu bentuk call sign-nya tuh misalnya gini ya, YB001 SWL gitu ya, kayak gitulah ininya. Jadi memang walaupun dia itu SWL jadi tidak perlu lisensi, tapi dia harus terdaftar di dunia internasional itu. Ya, bagaimana cara mendaftarnya ini mungkin silakan dicari dulu sendiri ya. Nah, kalau ini kita bahas tentang IOTA-nya dulu gitu ya. Kemudian dilakukan oleh perseorangan dulu, tapi ya dulu itu perseorangan, tapi kalau sekarang sudah boleh ya, sudah boleh atas nama klub. Jadi misalnya Yankee Hotel gitu ya, itu boleh. Kemudian dilakukan dari dieksisi atau negara yang sama dan berbasis pulau. Ini maksudnya gini, kalau kita berburu award IOTA kan kita harus mengajukan kredit QSO ya, bukti bahwa kita sudah ber-QSO dengan sejumlah activator di pulau-pulau. Nah, QSO yang kita lakukan dengan para activator itu harus di negara yang sama atau di eksisi yang sama. Misalnya kayak kita dari Indonesia ya, rumah kita di Indonesia, kemudian kita kejar IOTA itu ya, IOTA yang di Indonesia, kemudian kita kejar juga IOTA yang di Malaysia, IOTA yang di mana, Thailand ada juga ya, IOTA Thailand, kemudian ya mungkin bisa kedengeran yang di Eropa, yang di Amerika atau di mana lah ininya. Jadi semua QSO itu harus dilakukan dari negara yang sama, di eksisi yang sama. Jadi nggak boleh misalnya
mungkin suatu saat Anda berkunjung ke tempat saudara di Malaysia misalnya ya. Kemudian ternyata di Malaysia itu lagi ada yang IOTA gitu. Nah, Anda kejar. Kemudian ada dapat KSO di sana. Maksudnya Anda ber-KSO-nya itu dari Malaysia gitu ya. Memancarnya itu dari Indonesia, dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Nah, kemudian Anda kejar, dapat KSO-nya, terus Anda minta KSL card-nya, terus Anda klaim. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya Anda mau ngeklaim perburuan IOTA pada waktu di Malaysia, ya KSO-nya harus dari Malaysia semua gitu. Jadi nggak boleh dicampur. Saat Anda di Indonesia dapat 70 KSO misalnya, pada saat Anda di Malaysia dapat 30, kemudian digabungin untuk dapat IOTA 100. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu jadi harus dari dieksisi atau negara yang sama dan berbasis pulau. Nah, misalnya seperti kita di Indonesia ini kan home base-nya itu kebanyakan di pulau-pulau ya. Seperti saya di Sumatera. Jadi semua KSO yang saya lakukan itu ya harus dari Sumatera gitu. Jadi saya kontak Jawa, ya saya dari Sumatera. Saya kontak dengan Kalimantan, Borneo, ya sayanya dari Sumatera gitu. Jadi nggak boleh saya pas ke Jakarta gitu ya, terus KSO dari Jakarta dengan teman-teman yang ada di Jakarta, terus saya minta KSL card-nya, terus saya klaim. Itu menurut rule tidak boleh ya, tapi kalau nggak ketahuan ya mungkin nggak ini juga kali. Itu ya. Itu mungkin ini untuk mencegah yang ini ya, yang VHF dan UHF, karena ada bandnya itu IOTA itu sampai VHF dan UHF. Jadi kalau VHF kan agak berat ya ininya, KSO-nya itu apalagi kalau udah jauh gitu ya. Nah, itu. Kemudian KSO-nya dilakukan setelah 15 November 1945. Kemudian dilakukan pada band dan mode amatir radio ya itu sudah pasti ya. Kemudian KSL card mencantumkan nomor grup IOTA dan nama pulau. Jadi kalau kita sudah berhasil KSO dengan seorang activator ya, kita mungkin akan minta KSL card. Kalau kita metode konfirmasi KSO-nya itu melalui KSL card ya. Nah, jadi kalau kita udah dapet KSL card dari IOTA itu, dari yang activator IOTA itu, kita harus lihat tuh nomor grup IOTA dan nama pulaunya tercetak nggak di KSL card-nya itu. Nah, karena menurut ini dari itu motor. Menurut peraturan di RSGB ini harus tercetak nih. Jadi dulu ya saya pernah buat KSL card tuh seperti ini. Nah, ini waktu 2013 nih kalau nggak salah saya buat ini ya. Jadi pertama kali saya dapat call sign lagi YD4IRS 2013. Jadi saya tulis di sini IOTA OC143. Nah, jadi ada rekan kita dari luar negeri, dia minta KSL card saya kirim yang ini KSL card-nya. Nah, terus setelah diterima, dia kirim email lagi. Dia bilang bisa nggak dikirim sekali lagi, tapi dengan ada yang ini dengan menuliskan Sumatera Island. Nah, jadi di sini saya tulis IOTA OC143, tapi Sumatera Island-nya nggak ada. Nah, itu jadi ini rupanya teman kita itu dia mau pakai KSL card saya itu untuk klaim award IOTA. Nah, tapi dengan KSL card yang awal saya kirim pertama kali itu nggak ada nama pulaunya, di sini nggak ada gitu. Jadi ya saya buatkan satu lagi, saya cetak secara khusus dan saya tambahkan di sini IOTA OC143 Sumatera Island. Nah, itu jadi itu perlu diperhatikan tuh ya ininya, KSL card yang kita terima. Nah, ini juga salah ini, OC143 tapi Sumatera Island-nya nggak ada itu. Nah, jadi yang contoh yang benar tuh begini. Nah, ini ada Mansuar Island ya, Raja Ampat, West Papua Coastal Island West, OC239.
Jadi harus lengkap nih ininya, nama pulaunya dan ininya nomor grup IOTA-nya gitu ya. Kemudian mengajukan claim award dengan melampirkan bukti KSO kepada IOTA manajemen. Ya kalau dulu itu kan hanya melalui KSL card ya. Tapi kalau sekarang udah bisa lewat klub log dan lewat LOTW. Jadi seperti ini, misalnya, nah ini ya, accepted KSO ya kalau nggak salah ya. Bukan ya. summary HF. Coba kita lihat HF summary. Nah ini stok KSO saya ya di Oceania ada banyak nih. Ini stok ini melalui klub log nih ya. Ini melalui klub log nih. Jadi ini stoknya. Belum ada yang credited karena memang saya belum claim dan ini belum cukup ya. Ini misalnya IOTA 100-nya saya baru 81 gitu. Nah, jadi ini stok-stok ininya. Kalau misalnya kita mau nambahin ininya, ya ini add KSO from club log ya, add KSO from LOTW, atau upload contest log ya, atau juga add KSL. Nah ini kalau add KSL berarti ya ini apa, masukkan ininya KSL card-nya itu secara manual ya, karena ada yang tidak ada di, misalnya tidak ada yang matching di klub log atau di LOTW gitu. Nah jadi itu melampirkan bukti. Nah kalau misalnya sudah cukup, nanti ya tinggal submit ini ya, HF application atau VHF application gitu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kemudian syarat penggiat ya, activator. Nah, untuk aktif tadi ini ya, ini syarat-syarat kalau kita menjadi chaser ya, pemburu pulau gitu ya. Nah, sekarang ini adalah kalau kita posisinya sebagai activator. Nah, apakah kita boleh dua-duanya? Ya boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi sebagai pemburu iya, sebagai activator juga iya, nggak apa-apa gitu. Pertama untuk yang activator tentu amatir radio lisensi aktif ya, atau IR aktif, karena kan dia harus mancar ya. Kalau ininya lisensinya udah expire pasti nggak boleh mancar ya. Kemudian memancar dari pulau yang ada dalam directory IOTA. Jadi tidak semua pulau itu ada dalam directory IOTA. Kenapa tidak semua pulau ada di situ? Karena IOTA manajemen itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, ada kriteria pulau yang bisa atau dianggap pulau di IOTA. Ya, kemudian ada juga pulau yang tidak dimasukkan dalam, tidak terdaftar di dalam directory IOTA, tapi diakui kalau misalnya ada yang aktivasi di sana, tapi memang tidak tercantum di dalam directory itu gitu ya. Agak ribet ya. Jadi gini, saya jelasin dulu. Misalnya apakah yang dimaksud directory IOTA? Nah, directory IOTA itu ini ini dilihat di websitenya aja langsung ya, program IOTA Group and Island ya. Nah ini kita cari yang Indonesia saja. Oke, ini Indonesia ya. Jadi kalau Jawa cuma satu. Mana yang banyak nih? Yang banyak pulau mungkin Halmahera kali ya. Kita lihat di Halmahera ada berapa pulau. Ya, ini ada banyak nih. Tuh, gugus pulaunya ya. Nah, jadi
inilah IOTA Directory. Jadi IOTA Directory itu memuat data-data tentang grup IOTA dan pulau-pulaunya. Jadi misalnya seperti ini ya, grupnya itu nomornya OC145 ya, nama grupnya adalah Halmahera Group ya, dieksisinya Indonesia dan lain-lain. Ininya koordinatnya dari sekian sampai sekian. Ini sudah di-apply berapa banyak ininya, require validation atau tidak, ini butuh validasi ya. Nah itu kemudian islandnya. Nah ini islandnya nih, jadi pulau-pulau yang berada di dalam gugus atau grup IOTA OC145 ya, ininya. Jadi bukan hanya Halmahera saja, tapi ada banyak pulau-pulau di sekitar Halmahera itu yang dimasukkan ke dalam gugus IOTA OC145. Nah, juga nanti di antara ini mungkin ada saja, misalnya di antara pulau-pulau ini mungkin ada nama pulau yang tidak tertera. Oh ya, seperti gini. Sebentar ya. OC 239 kalau nggak salah. Oke, ini ya. Ini judul gugus IOTA-nya adalah West Papua Coastal Island West. Jadi gugus pulau-pulau yang berada di Papua Barat bagian barat ya. Apa aja nih pulau-pulaunya? Ya ini tadi ada ID ya, Batang, Pele, Banten, Daram, Dum. Ini sekitar ini ya, sekitar Raja Ampat sana ya ininya. Nah ini Raja Ampat Island ya. Nah Raja Ampat Island ini sendiri, ini sebetulnya terdiri dari beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Mansuar. Saya pernah ke Pulau Mansuar ya. Aktivasi di Pulau Mansuar itu nggak ada nih di sini. Ya, ini nggak ada. Tapi boleh aktivasinya diakui gitu. Nah ini. Tapi tertulisnya di sini Raja Ampat Islands. Jadi pulau-pulau yang berada di Raja Ampat. Jadi maksudnya begitu. Jadi tidak lagi dijabarkan pulau apa saja. Tapi kalau misalnya dia termasuk di dalam gugus Pulau Raja Ampat ini, ya berarti kalau ada yang aktivasi ya dianggap itu dari Raja Ampat Island gitu ya. Nah itu. Jadi itu dia direktorinya ya. Ini direktorinya. Ini direktori IOTA. Nah ini ya, jadi AF009 ini berarti pulau yang berada di benua AF, ini nomornya 009 gitu ya. Ini direktorinya. Jadi kalau kita lihat di sini pulaunya ya pulau Eropa gitu ya. Nah, di mana pulaunya itu berada? Ini bisa kita klik nih, open map di sini. Nah, ini di sini dia. Nah, itu AF009. Wah, di tengah-tengah ada antara Madagaskar dengan benua Afrika ya. Ini dia. Oke, jadi ini IOTA Directory. Jadi memancar dari pulau yang ada di dalam Directory IOTA, atau nah kalau dia tidak ada di dalam Directory IOTA, kita harus konfirmasi dulu kepada manajemen IOTA. Jadi kalau misalnya kita mau mancar seperti saya kemarin di Pulau Mansuar, itu nggak ada tuh di dalam Directory IOTA. Nah, kita harus konfirmasi, kalau saya mancar dari Pulau Mansuar gimana? Nah, ternyata pada waktu itu saya diberitahu sama IOTA manajemen bahwa kalau saya memancar dari IOTA dari Pulau Mansuar, maka masuknya di dalam gugus Raja Ampat Island. Apakah itu valid? Ya, kalau dinyatakan valid ya saya berangkat gitu kan. Ternyata itu dinyatakan valid. Kemudian ada juga yang tidak ada di dalam Directory IOTA karena memang tidak valid sebagai pulau. Nah, ini lain lagi ininya kasusnya nih. Jadi pulau yang dimaksud oleh IOTA itu berbeda dengan pulau yang dimaksud oleh ilmu geografi ya. Coba kita lihat Pulau Kemaro. Nah, ini Pulau Kemaro, ini ada di Palembang, Sumatera Selatan ya.
Nah ini, jadi ya hampir di tengah-tengah masuk dalam kota Palembang ya. Lihat satelitnya gimana? Nah ini dia. Tapi Pulau Kemaro ini tidak ada dalam listing directory IOTA dan tidak diakui sebagai sebuah pulau bagi IOTA. Karena apa? Kriteria di dalam IOTA itu sebuah pulau yang dimaksud adalah pertama dia itu berada di laut lepas. Ya, jadi di laut bukan di sungai. Kalau ini di sungai nih. Pulau ini ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam ilmu geografi juga bukan pulau ini ya, apa ya, delta atau apa gimana ya, tapi mungkin pulau ya. Oke, jadi ini tidak diakui walaupun kita menyebutnya pulau. Kemudian ada juga yang tidak diakui, misalnya ini Pulau Samosir ya. Pulau sebesar ini tapi tidak diakui sebagai pulau di IOTA. Karena apa? Dia tidak di laut. Ya, dia di danau ya. Jadi tidak bisa diakui sebagai sebuah pulau. Kemudian juga misalnya pulau yang tidak diakui sebagai sebuah pulau atau pulau baru gitu ya. Itu misalnya ini Nusa Kambangan. Ya, Nusa Kambangan ini pulau ya, karena dia terpisah sebetulnya ya dari Pulau Jawa. Dia berada di laut ya. Walaupun lautnya masih sangat dangkal gitu ya. Tapi karena jarak ini antar Pulau Nusa Kambangan dengan Pulau Jawa ini terlalu dekat ya. Jaraknya berapa ini? Coba kita ukur. Cuma 50 meter ya. Jadi nggak bisa disebut sebagai pulau ya, karena di IOTA itu untuk disebut sebuah pulau itu harus berjarak minimal 200 meter dari 200 meter terpisah dari main island ya, pulau induk. Jadi dari Pulau Jawa kayak gini, ini harus 200 meter gitu. Nah itu jadi tapi ya ada juga yang dia memang pulau, tidak ada di dalam directory, tapi diakui sebagai pulau kalau misalnya kita mancar di sana gitu. Jadi itu kemudian syaratnya lagi adalah mendapat izin beroperasi dari pemerintah ya. Kalau dari pemerintah berarti berhubungan dengan lisensi dan atau otoritas lokal ya, itu mungkin pemerintah setempat ya. Dan atau pemilik atau pengelola tempat pulau. Jadi kayak di Pulau Mansuar pada waktu saya ke sana itu, Pulau Mansuar itu adalah sebuah pulau yang dikelola secara private ya. Jadi diberikan satu hak kepada seorang pengelola itu untuk mengelola Pulau Mansuar itu. Ya tujuannya untuk bisnis ya. Jadi siapapun orangnya dari manapun dia, kalau datang ke Pulau Mansuar itu ya dia harus berurusan dengan pemilik atau pengelola pulau itu gitu ya. Jadi bukan berhubungan dengan orari lokal atau orari daerah setempat, nggak ada urusannya itu. Jadi kemudian untuk aktivasi pada grup IOTA yang belum pernah diaktifasi sama sekali ya, unactivated, jumlah QSO yang berhasil dilakukan minimal 1000 QSO. Kalau di Indonesia ini setahu saya nggak ada lagi yang unactivated ya, semuanya sudah pernah diaktifasi. Nah jadi tidak perlu 1000 QSO ini. Nah kalau misalnya saya ke Pulau Pisang ya, itu OC262 ya, OC262, dan itu belum pernah diaktifasi sama sekali. Maka saya memancar di sana harus dapat 1000 QSO. Kalau belum dapat 1000 QSO jangan pulang. Karena apa? Kalau enggak tuh nanti enggak dianggap enggak dianggap valid new group IOTA gitu. Nah itu ininya beratnya itu. Tapi kalau misalnya OC262 itu sudah berhasil diaktifasi di Pulau Pisang misalnya, nah kemudian saya ke Pulau Pasumpahan, kan OC-nya juga 262 ya, saya tidak perlu lagi
mendapatkan 1000 KSO ini tadi. Oh, cukup 300 atau 200 atau mungkin 100 KSO ya nggak apa-apa gitu. Kemudian bukti pelaksanaan aktivasi. Nah, ini perlu ya, ini sangat perlu. Jadi kalau Anda melakukan aktivasi, itu kumpulkan bukti-bukti pelaksanaan aktivasi itu. Misalnya tiket ya, tiket perjalanan, atau mungkin surat izin dari pemerintah setempat, atau mungkin surat booking dari resort ya. Kayak saya di Pulau Mansuar itu kan di resort Raja Ampat Div itu ya. Jadi ya karena saya tinggal di resort kan ada billing resortnya itu ya. Nah, itu bisa dijadikan bukti bahwa saya memang benar-benar ke Pulau Mansuar gitu ya. Atau mungkin foto-foto pelaksanaan gitu ya. Ya ini karena ada mungkin untuk mencegah jangan sampai nanti ada yang mengaku-ngaku ya. Ya misalnya kayak gini kan, kalau ada yang mancar dari misalnya dari sini ya, dari kayak kita kemarin itu di Pulau Pasumpahan ya. Pulau Pasumpahan ini kan sangat dekat nih dengan Pulau Sumatera ya, pulau induknya nih. Jadi kalau ada yang mancar dari Pulau Pasumpahan, apalagi dia bisa pakai booster ini segala macam, gede pancarannya gitu ya, nggak ada bedanya dengan orang-orang yang di rumahnya itu di Kota Padang. Jadi pancarannya itu mirip gitu ya, padahal dia ada di pulau. Nah, jadi IOTA manajemen itu berusaha untuk memastikan bahwa orang-orang itu aktivator itu memang benar-benar mancar dari pulau. Makanya diminta lampiran-lampiran gitu ya, misalnya tiket, surat izin, billing hotel atau apa, foto pelaksanaan. Nah, itu jadi itu harus dilampirkan gitu ya. Kemudian memberikan konfirmasi KSO kepada pemburu atau chaser. Nah iya, karena kan habis kita aktivasi, kita KSO ya, orang-orang yang ber-KSO dengan kita itu kan ngejar-ngejar konfirmasi KSO ya. Karena IOTA ini awardnya itu harus dikonfirmasi KSO-nya, bukan ngaku-ngaku. Kayak ada beberapa award pengakuan ya sifatnya itu. Saya sudah pernah loh ber-KSO dengan negara anu gitu, tapi konfirmasinya nggak ada gitu. Nah, kalau yang di IOTA ini, saya pernah loh ber-KSO dengan orang di pulau itu. Nah, itu harus ada konfirmasinya, bukti KSO-nya tuh harus ada gitu. Nah, dalam hal ini misalnya KSL card ya, atau kalau sekarang bisa melalui LOTW dan klub log. Nah, jadi memberikan konfirmasi kepada pemburu ini, para chaser itu ya, mana ininya si chaser itu mau konfirmasinya lewat mana. Kalau dia kirim kartu ya balas kartunya gitu kan. Kalau dia minta misalnya tolong diupload di klub log ya kita upload. Kalau misalnya nanti dia minta di LOTW ya kita upload di LOTW gitu. Kemudian persiapan aktivasi. Oke. Kalau untuk chaser persiapannya apa ya? Persiapannya yang nggak ada ya, paling-paling kopi aja banyak-banyak gitu. Tungguin itu, dengerin, scan di seluruh band, mana ada IOTA kedengeran ya panggil gitu ya. Ini kita berbicara tentang persiapan untuk para activator. Yang pertama yaitu tadi, pastikan dulu bahwa pulau yang dituju ada dalam directory IOTA. Ya, kalau belum ada, bisa diajukan atau diberitahu kepada IOTA manajemen. Nah, seperti saya waktu ke Pulau Mansuar ya. Pulau Mansuar itu nggak ada tuh di dalam directory. Nah, makanya saya konfirmasi dulu kepada IOTA manajemen. Kalau saya mancar dari sana, statusnya gimana? Nah, jadi nanti dari IOTA manajemen dia akan memberikan keterangan kalau Anda mancar dari sana, statusnya valid, dan Anda akan dimasukkan ke dalam gugus Raja Ampat Island. Nah, itu jadi harus gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita ngelihat, wah ini ada pulau ini, yuk kita langsung ke sana. Jangan begitu. Ini kita IOTA ini acaranya dari IOTA manajemen ya, dari orang-orang di Inggris sana. Jadi kita harus ngikuti peraturan di sana dan nggak bisa ngonyor-ngonyor aja gitu ya. Dan kita nggak bisa komplain kalau misalnya ya kita mau ke Nusa Kambangan ya. Terus kita bilang ini kami mau
mau mancar dari Pulau Nusa Kambangan gitu kan. Nah, kita minta ini harus ada di dalam listing directory. Nah, terus orang IOTA itu nolak, ya kita nggak bisa marah-marah gitu ya. Gitu, jadi dikonfirmasi dulu bagaimana status pulau yang akan kita tuju itu. Nah, kemudian deklarasikan kepada IOTA validator tentang rencana aktivasi untuk pulau-pulau tertentu. Jadi walaupun sudah ada di dalam directory IOTA ya, tapi untuk pulau-pulau tertentu IOTA menerapkan kebijakan itu harus divalidasi dulu. Nah, validasi itu maksudnya begini. Misalnya, ini kalau kita lihat di IOTA directory ya, kita lihat di Indonesia aja. Ini seperti Sula Island ya, OC076. Di sini ada tulisannya require validation. Yes. Nah, artinya kalau kita mau mancar dari OC76 ini, mungkin di pulau ya, di antara pulau-pulau inilah, mana Sulawesi, Sula Island, Talibu, segala macam ini, ya kita harus konfirmasi dulu gitu ya. Jangan main selonong boy aja. Ya, kita konfirmasi dulu, kasih tahu bahwa kita akan aktivasi di pulau itu gitu. Nah, sehingga nanti ada IOTA validator yang melakukan validasi. Ya, validasinya itu apa saja? Ya, itu tergantung dari validatornya. Kalau saya waktu ke Pulau Mansuar, saya cuma ditanya informasi tentang Pulau Mansuar. Ya, saya cuma tunjukkan brosur resort Raja Ampat itu, dan titik Pulau Mansuar itu ada di mana di Google Map itu. Saya cuma kasih itu aja, terus dijawab ya oke, sudah ini aktivasi dia bisa dianggap valid, dan nanti kalau misalnya saya aktif di sana, nanti itu masuk kepada Raja Ampat Island gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada pulau-pulau atau grup IOTA tertentu yang membutuhkan validasi. Nah, seperti ini di Indonesia ini banyak benar yang harus divalidasi ya. Yang yes ini, Tambelan, Natuna, Anambas, Lingga. Tapi ya yang lain ada juga yang enggak. Misalnya kayak Pulau Jawa nggak perlu nih, orang mancar dari Pulau Jawa nggak perlu ada validasi lagi. Nah, itu karena disinyalir, kalau saya lihat nih ya, kayaknya ini kan banyak base station ya, Bali, Jawa, Seram, Riau, Sumatera, Babel. Nah, ini kan banyak amatir yang memang base stationnya di sana. Pulau Sulawesi ya, Celebes, Pulau Timur, NTB, NTT ya. Nah, ini untuk pulau-pulau itu memang tidak perlu validasi lagi, karena memang ya amatirnya tuh banyak yang tinggal di sana gitu. Tapi kalau misalnya pulau-pulau tertentu, gugus-gugus tertentu, itu disinyalir tidak ada amatir radio yang home base-nya di sana gitu kan. Jadi perlu divalidasi gitu. Oke, kalau sudah dilakukan validasi sama IOTA validator, itu kemana ini yang ngajukan? Ini di sini, di mana? Ini ya, report on IOTA activation. Nah, itu. Jadi nanti dihubungi ke sana, nanti dijawab sama ininya, dibantu sama IOTA validatornya. Setelah divalidasi, langkah selanjutnya adalah mencari sponsor. Ya, sponsor ini perlu ya. Jangan ini jangan memandang bahwa wah, kalau cari sponsor terus cari uang nih. Ya, kalau ternyata uangnya lebih dari sponsor tuh ya itu untung-untung aja gitu ya. Karena kan IOTA ini kegiatannya tuh memang agak beda ya dengan kegiatan yang OTA-OTA lain itu, kayak SOTA, BOTA, POTA, terus apalagi itu Danau on the Air, taman rekreasi on the air gitu ya. Kalau IOTA ini memang cenderung membutuhkan biaya yang agak besar, karena ya itu tadi, perjalanannya itu menuju suatu tempat yang tidak pernah dikunjungi dan cenderung sulit gitu ya. Ya itu tadi, menyeberang laut ya. Jadi memang butuh biaya yang besar. Nah, dalam hal itu
mencari sponsor ya boleh-boleh aja ya. Untuk meringankan lah setidaknya ya, walaupun tidak 100%. Bahkan ya saya pernah dapat berlebih tuh ya. Jadi pernah dapat sponsor, rupanya dapatnya lumayan banyak ya. Jadi bisa menutupi biaya IOTA dan masih ada sisanya gitu, banyak sisanya gitu. Ya itu fine-fine aja dong, jangan iri gitu ya. Jadi siapa aja yang bisa jadi sponsor ya, macam-macam ya, pribadi boleh. Orang-orang pribadi itu, kalau pribadi ini kebanyakan mereka ini memberikan donasinya atau sponsornya itu setelah IOTA itu terlaksana, biasanya melalui request QSL card ya, atau melalui green stamp ya. Kalau saya waktu IOTA itu saya memberlakukan OQRS ya, jadi request ke QSL tanpa mereka harus mengirimkan QSL card kepada saya. Nah, jadi mereka mengirimkan sejumlah donasi ya, macam-macam, ada yang $3, ada yang $5, ada yang 10, bahkan ada yang $25 loh. Kemudian grup ya boleh, grup atau klub juga bisa ya. Dulu waktu Kilo One November ya, Navasa Island itu YB Land DX Club juga menjadi salah satu donatur ya, sponsor itu ya. Kemudian yayasan ya boleh ya, yayasan. Bahkan ini ada loh ya, di luar negeri itu ada yayasan apa namanya, IRF ya, IRF IOTA ya. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah yayasan yang kerjaannya itu memang mendukung atau mendorong aktivasi pulau-pulau. Ya, jadi namanya itu IRF ya. Ini IRF nih logonya, ini Island Radio Expedition Foundation. Jadi ini sebuah yayasan yang memang selalu mensponsori kegiatan IOTA gitu. Ini websitenya, ini sponsor expeditionnya. Nah, ini yang apa, sudah pernah disponsori oleh IRF ya. Waktu banyak tuh, 2020 TX0T ya, banyak ini. 2018, dari 2017 sudah ada loh tuh. Jadi dia ini kerjanya memang mensponsori wah, ini dari Indonesia nih, banyak nih. YB3MM, YB4IR, Om Imam nih, Om Adi, YB3RW ya. Oh, banyak bener nih Om Imam dapat sponsor dari situ ya. YBXM ini siapa nih ya, almarhum ya kalau nggak salah ya, Om Kemi ya, apa siapa ya, ini Om Busan ya, YF1AR. Terus dari 2013 sudah ada sponsor dia di Indonesia ya. Yankee Echo 9 Alpha Bravo 9 Yankee. Nah, itu 2012 udah ada nih YB X-Ray ya. Dari IRF udah banyak ya dia sumbang. Nah, ini udah tahun berapa nih? Tahun 2009 tuh, Yankee Echo 7 Mike ya. Nah, itu OC268 2009 ya. Terus ya, ini banyak sekali nih. Wah, ini 2006 udah ada tuh Yankee Echo 9, Yankee Echo 6 November ya. Wah, ini ada lagi 2005 udah ada tuh. Wah, ini mana nih, 2004 tuh. Wah, bukan main ya. Jadi 2001 ada ya Yankee Echo, 2002 Yankee Echo to Romeo. Oh, ini mungkin di IOTA ini nih ya, IOTA kontes mungkin ya. Ya, jadi sponsor boleh gitu ya. Berapa jumlahnya nih sponsor dari IRF? Ya, tanyalah sama ini yang sudah dapat ini. Saya nggak pernah ngajukan ke situ soalnya. Ya. Kemudian instansi misalnya Pemda ya boleh ya. Jadi difasilitasi oleh Pemda. Saya 2 kali IOTA itu selalu difasilitasi oleh Pemda.
dibantu gitu ya, bukan difasilitasi, dibantu. Kemudian perusahaan, ya boleh juga, misalnya Anda bisa kontak dengan ICOM atau Kenwood atau Yaesu gitu ya. Nah, itu. Nah, kebetulan kalau saya juga pernah nih dapat sponsor dari perusahaan pada waktu di Pasumpahan. Saya dapat sponsornya itu dari mana ini? Nah, ini dia. Philip Indonesia ya. Nah, ini sponsor nih ya. Ini sponsor Philip ya, karena memang Philip kasih sponsor ya. IOTA ini karena apa namanya ya, memang kegiatannya IOTA ya. Ini logo IOTA. Ini logo apa nih? Siapa yang tahu nih? Nah, ini IIHG ya, Indonesian Island Hunter Group. Nah, kenapa ada logo ini? Karena klub ini apa, memberikan donasi juga gitu ya, sponsor juga untuk kegiatan Pasumpahan Island ini. Kemudian klub log ya, logo klub log dipasang di sini karena ada apa, kita menggunakan klub log untuk meletakkan data QSO-nya ya. Jadi logo-logo yang ada di sini itu semuanya sponsor tuh. Ada ininya ya, ada apa? Ada sumbangsihnya gitu, bukan nempel-nempel doang ini. Ya, jadi itu tentang sponsor ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memastikan kondisi di lapangan. Nah, ini kalau menurut saya ini tahap yang paling sulit nih. Kenapa sulit ya? Sebentar ya, saya ngopi dulu nih. Ngoceh banyak banget ini. Oke. Memastikan kondisi di lapangan. Ya, kenapa sulit? Karena apalagi kalau misalnya pulau yang kita tuju itu tidak berpenghuni, ya tidak ada orang yang tinggal di sana. Jadi informasi tentang lapangan di sana itu seperti apa kita nggak tahu gitu ya, sulit kita ininya. Nah itu, jadi ya kondisi di situ kan berhubungan dengan misalnya bagaimana kita ada tempat tinggal nggak di sana. Ya walaupun 3-4 hari atau 5 hari, paling lama seminggu, berarti kan kita stay di sana ya. Kita butuh berpikir bagaimana kita tinggal di sana. Ya toh, stasiun radionya itu kita mau taruh di mana gitu kan. Nah itu, jadi itu kita harus tahu tuh, sebelum kita sampai di sana kita sudah harus tahu. Nah ini yang susahnya tuh. Misalnya lagi tentang listrik misalnya, ya listrik kan vital ya. Kalau nggak ada listrik gimana kita mau mancar? Jadi kita harus tahu kondisi di sana, di lapangan itu listriknya kayak gimana. Nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti kita harus buat genset ya. Nah, kita buat genset itu kalau misalnya kayak waktu saya ke Pulau Mansuar, seandainya di Pulau Mansuar itu nggak ada listrik, saya harus buat genset. Saya harus pikir kan, saya buat gensetnya ini dari Palembang sini atau dari Sorong. Saya sampai Sorong, nanti saya beli genset di sana bawa ke Pulau Mansuar. Kalau saya nenteng genset dari Palembang ini, waduh minta ampun gitu ya. Nah itu. Oh, atau informasinya ternyata ada listrik di sana. Oh ya, ada ya. Nah, itu listriknya nyalanya 24 jam apa enggak gitu kan? Ya, kita harus jelas itu. Jangan nanti begitu tanya, "Ada listrik enggak di sana?" Oh, ada. Begitu kita sampai sana, ternyata listriknya cuma malam. Nah, kacau kan? Siang hari kita nggak bisa mancar. Nah, itu. Kalaupun ada nyala 24 jam, kita juga harus tahu kapasitas listrik di sana berapa gitu ya. Kalau ternyata bilang, "Wah, ini besar loh ininya, 1000 watt itu ini apa listrik di sana itu." Wah, 1000 watt, kita mau bawa booster 1000 watt gimana makainya di sana ya. Nah, itu. Jadi persiapan itu, kemudian ya misalnya sumber airnya, sumber makanan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Termasuk juga transportasi. Ya, transportasi ke tujuan itu gimana kondisinya, apakah kita ada angkot apa namanya, kapal umum gitu ya, jadi penyeberangan umum gitu. Kalau ada itu berangkat tiap saat, tiap jam, atau gimana, apa tiap hari atau 2 hari sekali atau gimana ininya kan, itu harus kita pahami dulu gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada transportasi umum ke sana, ya berarti kita harus sewa kapal atau sewa boat. Nah, kita harus tahu di mana sewa boatnya dan berapa biayanya gitu. Ini harus tahu gitu ya. Nah, itu yang makanya saya bilang ini yang paling sulit ya.
Yang paling sulit karena kita belum pernah datang ke sana, tapi kita sudah harus tahu kondisi di sana itu seperti apa. Nah, itu yang paling sulit kalau menurut saya. Karena kalau misalnya ini meleset, perkiraan kita ini meleset, itu akan berakibat ya kadang-kadang fatal, bisa jadi batal kita on air gitu ya. Misalnya, wah ternyata di sini terang benderang, kita udah bawa genset, kita udah beli genset, nah mubazir gitu ya. Nah, salah satunya gitu. Jadi memang memastikan kondisi di lapangan, memperkirakan ini yang tahapan yang sangat sulit kalau menurut saya ini. Makanya dari beberapa IOTA yang pernah saya aktifasi itu semuanya memiliki kepastian ya, kepastian misalnya ketersediaan tempat tinggal, listrik, sumber air, makanan, semua itu ada kepastiannya. Misalnya kayak Pulau Mansuar, saya di sebuah resort ya. Kemudian di Mentawai ya saya di resort juga. Walaupun akhirnya terpaksa numpang di rumah dinas bupati. Kemudian di Pasumpahan ya itu memang sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga fasilitas penunjang itu ada gitu ya. Saya cuma bawa tenda ke sana. Nah, setelah kondisi di lapangan kita sudah bisa pastikan kondisinya seperti apa, kita lanjutkan dengan persiapan peralatan stasiun radio sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi kita udah tahu nih, listriknya ada, tapi kecil kapasitasnya, mungkin cuma 5.000 watt, tapi di sana ada penduduk rame-rame makainya. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga. Kalau misalnya kita mau ngotot bawa booster, ya berarti kita harus bawa genset sendiri gitu ya. Nah, itu jadi kemudian kita ada banyak stok nih antena ya, ada yang 3 elemen, ada 5 elemen, ada 10 elemen, kemudian ada vertikal gitu kan. Nah, mana yang mau kita bawa? Ya itu kita perkirakan lagi, kita kembalikan lagi dengan kondisi di lapangan di sana gitu. Kalau misalnya nyari tiang itu susah, ya jangan ngotot bawa 10 elemen OptiBeam itu ke sana. Nggak percuma juga kan, repot kita bawanya sampai sana nggak bisa pasang. Nah, itu jadi stasiun radio karena kan kita akan mendirikan sebuah stasiun radio di sana ya. Jadi peralatan stasiun radionya itu kita harus sesuaikan dengan kondisi di lapangan di sana. Jadi itu yang akan kita bawa. Contohnya begini ya. Ini peralatan yang saya bawa kalau saya IOTA ya. Ini ke Pasumpahan. Dia ke Pasumpahan cuma bawa ini antena ini Diamond Kilo Victor 5, kemudian tenda dan radio, kabel dan peralatan lain ya, power supply segala macam. Nah, ini ya. Contohnya, ini antenanya, ini coax-nya, ini radionya, ini power supply-nya, laptopnya dan peralatan-peralatan lain. Jadi memang sangat simple sekali ya. Dibuat sesimpel mungkin. Mana setupnya nih? Nah, ini. Jadi antena, kabel mengabel, peralatan ini yang kecil-kecil ini itu saya masukkan di dalam sebuah pipa. Ya, pipa paralon ini ukuran berapa nih? 6 in ya. 6 in apa berapa ini? Nah, itu. Jadi ini waktu saya ke Pulau Mansuar nih. Ini saya masukin ke sini. Nah, jadi nggak repot saya, karena saya perjalanan dari Palembang sampai ke Sorong tuh naik pesawat kan. Jadi kalau nggak dikemas bagus-bagus, nanti kacau kita di perjalanannya itu. Kemudian ya, jadi setupnya ini ya ringan sekali saya. Cuma menggunakan satu buah antena vertikal ya, satu buah power supply, satu buah tuner saya bawa itu ya, ini semua. Nah, karena saya yakin ya dengan radio saya, dengan power supply-nya, dengan laptopnya, dengan antenanya, dengan kabelnya, saya yakin semua ini akan berfungsi dengan baik. Makanya saya tidak bawa cadangan. Ya, tuner itu saya bawa satu semua. Power supply ya cuma satu ini aja, radionya cuma satu ini aja, laptopnya satu ini aja. Semuanya satu semua ini. Nggak ada cadangan. Karena saya yakin semuanya akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin, ya boleh juga dibawa cadangan. Makanya kalau misalnya di expedition ya,
yang apa expedition besar-besar tuh yang sampai timnya sampai 10 orang, 15 orang itu biasanya mereka itu bawa radio atau peralatannya itu peralatan baru semua itu. Radionya radio baru, power supply-nya baru, boosternya baru gitu ya. Ya, karena untuk memastikan semua peralatan itu akan berfungsi gitu. Kemudian selanjutnya adalah siapkan jadwal ya, siapkan jadwal dan promosikan kegiatan. Jadwal kapan berangkatnya, kapan mancarnya gitu kan. Dan promosikan kegiatan ini ya dipublish ya, dipublish bahwa kita akan melakukan aktivasi di pulau itu OC sekian gitu ya. Dengan informasi yang selengkap-lengkapnya ya. Jangan sepotong-potong ininya informasinya itu. Nama pulaunya, nomor pulaunya, locatornya, tanggal berapa kita akan mulai mancar, band yang akan kita gunakan, mode yang akan kita gunakan gitu kan. Seperti saya waktu IOTA itu, karena waktu itu saya masih lisensinya siaga ya yang ke Delta, jadi saya cuma bisa mancar CW aja itunya. Karena di high band itu saya nggak boleh mancar PON kan. Ya jadi ya udah CW aja, dan cuma di 15 meter band kebanyakan, 15 meter sama di 40 meter. Karena kan di 20 meter saya nggak boleh, di 10 meter propagasi ya empon-potan gitu. Jadi dipromosikan kegiatannya, oke. Kemudian lanjut lagi, masih sambungan ya, masih aktivasi sambungan tadi. Berangkat sesuai jadwal. Kalau misalnya meleset dari jadwal, kita harus kasih tahu lagi, kita harus publish lagi gitu, sedapat mungkin. Kalau masih ada jaringan internet, ya pokoknya kita harus update lah, ibaratnya update status gitu, bahwa kita sudah di sini, kita sudah di situ, kita akan siap mancar, kita sedang setup antenanya, setup radionya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa kita memberikan update status, ya yang penting kita berangkat sesuai jadwal gitu. Kemudian utamakan keselamatan, iya. Jadi jangan ngotot ya, mentang-mentang kepingin jadi biar dibilang activator handal gitu ya. Wah, itu mengabaikan keselamatan ya jangan. Kalau memang tidak safe ya jangan gitu ya. Ini terjadi pada waktu saya ke Mentawai. Jadi waktu saya ke Mentawai itu niat awalnya itu saya ke Pagai. Pagai. Bentar ya. Saya buka dulu. OC 215 ya. Mana 215. Jadi saya ke Mentawai ini sebetulnya awalnya itu saya mau ke Pagai Selatan ini. Karena ini belum pernah diaktifasi ya. Dan di sana ada resort. Ya, ada resort. Jadi Pagai Selatan itu ada resort yang tempat orang untuk nyari selancar itu, nyari ombak selancar. Karena ombak di balik Mentawai itu, di sebelah barat Mentawai itu, wah itu bukan main tuh ombaknya untuk selancar itu. Jadi saya mau ke Pagai Selatan. Tapi ternyata karena kan perjalanan mau ke Pagai itu saya dari Padang naik kapal cepat ke Mentawai, ke Sipura. Sipura itu ibu kotanya Mentawai. Jadi pusat pemerintahannya Mentawai itu di situ, di Sipura itu. Begitu saya sampai di Sipura, terjadi gempa di Pagai ini. Gempa kalau nggak salah 6 berapa itu ya. Jadi atas 6 skala Richter ya. Bahkan sempat berhembus kabar bahwa kemungkinan ada tsunami dan kemungkinan gempa susulan. Nah, akhirnya karena saya difasilitasi oleh Pemda Mentawai ke sana itu, akhirnya orang Pemda bilang, wah ini jangan ke Pagai dulu, kan ini bahaya, masih bahaya ini. Paling tidak nunggu 2-3 hari lagi untuk memastikan gempa susulan itu udah nggak ada, baru bisa ke Pagai. Wah, saya bilang kalau 2-3 hari lagi molor dong saya ini ya apalagi waktu itu kan masih terbentur dengan jam hari kerja ya. Jadi saya harus mancar di hari Jumat sore itu, saya harus mancar gitu, nggak bisa lagi ditunda. Karena hari Minggu paling lambat itu Minggu sore saya sudah harus keluar dari Mentawai untuk kembali lagi ke Palembang gitu. Karena kan Seninnya saya udah harus kerja. Nah, jadi karena tidak mungkin ke Pagai dengan alasan keamanan, akhirnya saya batalkan ke Pagai dan kemudian saya mancarnya di Sipura. Nah, di sini.
ya di Sipura. Padahal di Sipura waktu itu sudah diaktifasi oleh Ombusan. Tapi karena situasi ya jangan ngotot gitu kan. Akhirnya saya mancarnya di Sipura. Nah itu, jadi utamakan keselamatan ya. Jadi nggak ada untungnya lah kalau apa namanya Anda ini silent key gara-gara faktor keselamatan ya. Kemudian bekerja di seluruh band dan mode. Ya, walaupun tidak ada endorsement band, tapi maksudnya supaya kita itu menjaring sedemikian banyaknya. Kadang-kadang kalau kita CQ di 21 MHz 15 meter ya, dapat misalnya 70 KSO. Nah, terus propagasi menutup. Ya kita kejar ke 14 misalnya ya, di 20 meter atau di WARC. Kalau misalnya lisensi kita Yankee Bravo ya, penegak boleh ke WARC, ya kita masuk di WARC. Jadi maksudnya supaya kan kita nggak tahu tuh yang di daerah mana, band mana yang terbuka propagasinya. Jadi kita cobain semua gitu. Jadi kita mancar di semua band dengan harapan ya semakin banyak KSO yang kita dapat. Dan mode ya, mode ini karena ada endorsement ya, jadi ada yang award untuk yang phone, ada yang CW, ada yang data. Jadi kalau bisa ya jangan cuma satu mode saja. Ya, seperti saya kemarin waktu yang ke Delta itu karena keterbatasan lisensi, sehingga saya hanya mancar dengan menggunakan mode CW. Tapi kalau misalnya pada waktu itu saya sudah Yankee Bravo, saya boleh pakai phone di 15 meter, di 20 meter, saya pasti mancar phone juga gitu. Kemudian bekerja dengan split ya, terutama kalau pas dari pile up ya. Begitu pile up ya langsung split. Jangan nunda-nunda, jangan memaksakan simplex gitu. Kemudian istirahat jika propagasi menutup. Nggak ada gunanya dipaksa-paksa ya. Biasanya kalau saya perhatiin itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, jam 2 siang itu propagasi itu nutup semua tuh di seluruh band kecuali lokal. Ya, jadi untuk apa kita paksakan gitu. Nah, kalau saya jam segitu waktu saya mancar di Mansuar ya saya main ke pantai, main-main ke pantai, ke pulau-pulau lain gitu kan. Nanti pulang lagi ke resort udah jam 3. Nah, baru mancar lagi gitu karena propagasinya sudah buka lagi. Kemudian perhatikan adat istiadat lokal ya. Ya, maksudnya gini, kalau misalnya di tempat itu katakanlah penduduknya bilang, "Oh, ini nggak boleh begadang atau ini ya diturutilah." Kearifan lokal harus kita turuti, jangan sampai nanti itu berpengaruh dengan aktivasi kita gitu ya. Kemudian buat ini pasca aktivasi ya, kalau aktivasi sudah selesai, buat laporan hasil kegiatan kepada sponsor dan IOTA validator. Ya, IOTA validator ini biasanya kita laporkan ini bukti-bukti keberadaan kita tuh. Kayak gini misalnya. Ini foto-foto nih misalnya ya. Ini waktu saya naik kapal cepat ke Mentawai ya. Ini baru sampai di dermaga Mentawai di Sipura di Tua Pejat. Ini tiket ya, tiket Mentawai Fest. Nah, jadi ini saya sampaikan juga. Nah, ini kita laporkan ini ya. Foto-foto misalnya. Nah, ini setup radio di rumah dinas Bupati di belakang ya. Ini di sini stasiunnya, tempat bersantai-santai. Nah, ini antenanya. Jadi foto-foto ini dilampirkan ya ke IOTA validator. Jadi menandakan bahwa kita memang benar-benar ada ke sana gitu ya. Ini bersama Bupati, Pak Bupati Mentawai ya. Ini di depan kantor Bupati Mentawai. Ini QSL card-nya. Ini contoh QSL card-nya ya. Kemudian nah ini kalau ini
ini belum mancar ya. Kalau yang ini belum mancar nih. Saya sama Om Vector ini baru survei. Karena pada waktu itu kita sedang berusaha untuk menggeser Pulau Pasumpahan itu, yang tadinya si Roger itu bilang bahwa kalau mancarnya dari Pulau Pasumpahan maka itu OC-nya 143. Nah, kita sedang berusaha pada waktu itu untuk menggeser Pulau Pasumpahan ini supaya masuk ke OC 262. Karena OC 262 pada waktu itu tahun 2015 ini ya, itu masih agak rare ya, ibaratnya belum terlalu tinggi kredit aplikasinya gitu. Jadi terpaksa kita survei ke sana. Kita ambil koordinatnya, koordinat GPS-nya, kemudian kita ke sana. Kita kasih foto-fotonya ya, waktu itu ada beberapa foto-foto lokasi di pulau itu. Nah, akhirnya bisa dikabulkan oleh si Roger dengan bantuan dari Om Steve juga, Om Steve Busono, Whiskey to Florida Bravo. Akhirnya Pasumpahan masuk ke OC 262. Sebelumnya, sebelum 2015 tuh nggak ada Pulau Pasumpahan tuh di OC 262. Ini suasana kita ini sudah set up, sudah mau mancar nih, sedang pasang antena dibantu dengan beberapa rekan. Ini kita pasang radial ya. Radial itu yang merah-merah itu kabel kawat-kawat radial, karena kita menggunakan vertikal. Ini resortnya, jadi karena tidak ada tempat tinggal di sana yang khusus untuk umum, akhirnya kita bawa tenda. Ini tenda saya. Ini cable card-nya ya. Nah, ini salah satu bukti ini kita yang kita sampaikan ke Roger, bahwa ada Pulau Pasumpahan dan jaraknya itu sudah jauh dari main island Pulau Sumatera itu. Ini setup di Pulau Mansuar ya. Ini view ke pantai dari resort. Jadi sangat simpel sekali ya. Satu buah laptop, kemudian satu buah tuner, satu buah radio, sebungkus rokok. Dan di sini inilah antenanya, antena vertikal saya Diamond Kilo Victor 5. Ini setupnya waktu ke Pulau Mansuar. Ini speedboat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat ya. Jadi menjemput kami di dermaga di Sorong. Jadi menjemput kami di Sorong, membawa kami ke Pulau Mansuar. Jadi kita disupport oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat. Ini contoh QSL card-nya Mansuar Island. Ini ya, ini yang dikirim, yang minta QSL card ya, OKRS. Nah, ini setup di Pulau Mansuar ya, di Resort Raja Ampat Dev. Jadi ya begini, cuma simple aja. Nah, kemudian saya sedang QSO seperti ini, sedang mendulang. Ini tiba-tiba kawan-kawan datang, ya berhenti dulu lah, jangan dipaksa gitu. Masa iya kita QSO? Ini teman-teman kita ini nggak ada yang paham nih tentang IOTA ini. Itu. Jadi mereka datang ke kamar kita, ya kita berhenti dulu gitu, ngobrol-ngobrol dulu. Karena ya sambil holiday lah gitu ya. Ini pintu gerbang dermaga Raja Ampat di Float. Ya itu. Jadi itulah sekilas, bukan sekilas ya, panjang bener ini. Panjang bener penjelasannya, pengalaman saya dan pengetahuan saya tentang IOTA. Sehingga nanti kawan-kawan silakan memperdalam lagi dengan membaca di website Island on the Air ya. Ini ada banyak ininya, introduction, kemudian frequently asked questions, rule-nya, listing directory, kemudian checkpoint, segala macam lah, lengkap di sini. Kemudian ya teman-teman juga bisa ngelihat ini kredit QSO-nya
Misalnya di sini ya sudah berapa banyak ya kredit KSO kita. Ini masih pending ya karena belum di apply gitu ya. Kurang berapa lagi gitu. Ya misalnya untuk Arctic ini butuh 75 gitu ya. Untuk Oceania saya butuh 75. Masih banyak. Karena ya belum sempet lah ini, karena pancaran IOTA tuh kadang-kadang kecil-kecil banget ya dengan kekuatan radio, peralatan radio yang sekarang ini belum memungkinkan nih untuk ngejar-ngejar gini. Tapi insya Allah lah nanti ditambah lagi gitu ya. Ya namanya juga hobi. Terus sekian, terima kasih ya, itu ya. Jadi itulah cerita pengalaman saya dan pengetahuan saya tentang IOTA ya. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman dan akhirnya berminat untuk IOTA ya. Silakan saja untuk melakukan aktivasi. Jangan ragu ya, jangan ragu. Jadi kayak misalnya pernah kita ada bilang dengar orang, wah itu kamu dari mana-mana nggak boleh ini aktivasi di pulau kami, karena kalau sudah diaktifasi nanti nggak laku gitu ya. Itu salah, itu ngawur itu. Coba saya buktikan di sini ya, di Mentawai ini. Tadinya kan saya mau ke Pagai Selatan. Ya, tadinya mau ke Pagai Selatan. Ternyata karena ada gempa, akhirnya saya memancarnya dari Sipura. Nah, coba kita lihat ya. Sipura itu sudah pernah diaktifasi oleh Om Busan. Ya. Jadi OC215 itu sudah pernah diaktifasi oleh Yankee Echo 5 Mexico di Siberut dan YF1AR di Sipura. Ini mereka duluan nih aktivasi itu. Saya belakangan. Nah, coba Anda bayangkan ya, di pulau yang sama, ya ini kan sama-sama Sipura nih. Ya, saya datang akhirnya nggak jadi ke Pagai, akhirnya saya mancar di Sipura. Berarti saya sama ininya, pulaunya tuh sama dengan Om Busan ini. Jadi OC-nya sama, pulaunya sama. Tapi ternyata KSO yang saya dapat itu dipakai juga ya, dipakai oleh amatir radio di dunia itu, entah dari mana, siapa yang pakai saya nggak tahu, tapi akhirnya dipakai nih, berarti kan laku ya. Dan perlu diketahui juga, saya waktu ke Mentawai itu masih dapat KSO sekitar hampir 500-an loh ya, mancar cuma dari hari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Nah bayangin tuh, berarti cuma 24 jam ya, bisa dibilang 24 jam lah, lebih dikit. Jadi nggak terlalu banyak waktu yang saya punya gitu ya, masih dapat itu 400 apa 500-an KSO gitu. Jadi kenapa harus khawatir gitu ya? Kenapa harus ngamuk-ngamuk kalau ada orang yang aktivasi duluan? Ya silahkan aja, nggak ada masalah juga gitu ya. Karena kan yang dia dapat KSO-nya belum tentu juga banyak gitu toh. Kemudian juga pada saat kita memancar lagi, itu amatir itu kan nambah terus ya, baru yang baru itu kan setiap hari kan ada terus ya. Nah, jadi yang baru-baru itu juga mungkin ada yang mau ngejar IOTA juga gitu kan, belum pernah dapat juga OC215 dia akan ngejar gitu. Ya, buktinya juga seperti misalnya OC143 ya, ada amatir radio yang pernah minta KSLK dengan saya. Khusus untuk OC143 Pulau Sumatera, segitu banyaknya pulau Sumatera itu amatir radionya gitu kan. Tapi berarti masih ini juga masih diperlukan gitu kan. Jadi jangan lebay lah ininya sampai ngamuk-ngamuk gitu kan, ngomongin ilegal, bakar-bakar award, seolah-olah pulau itu punya sendiri gitu ya. Terus ketakutan banget, wah nanti kalau diaktifasi sama orang terus kita mau aktivasi lagi nggak laku lagi. Emang yang dicari apa gitu? Anda itu mau aktivasi atau mau jualan KSO atau mau jualan apa gitu? Ini hobi gitu ya. Jadi jangan lebay juga, dan jangan takut ya teman-teman ini ya. Walaupun di seluruh Indonesia ini semuanya itu OC-nya ini grup
grup IOTA-nya itu udah diaktifasi, ya kalau Anda berminat untuk memancar, mengaktifkan lagi pulau yang sama atau grup yang sama, ini nggak masalah gitu. Apalagi dengan adanya IIHG ya, Indonesian Island Hunter Group. Nah, itu bukan grup ini yang dicari, tapi pulau-pulau. Jadi setiap pulau di Indonesia itu kalau misalnya mancar pasti ada yang ngejar. Jangan takut lah ininya. Kalau masalah dolarnya dapat berapa ya itu relatif aja kan. Tapi kalau misalnya takut QSO-nya nggak dapat, alah itu terlalu berlebihan tuh pemikirannya, itu ini banget itu. Oke, jadi jangan ini ya jangan takut untuk melakukan IOTA. Dan jangan ngelarang-larang orang lah, orang mau dari luar Orda atau dari luar provinsi mau IOTA ya silakan aja, kasih aja kesempatan. Kasihan banget itu orang di Jogja itu nggak punya stok IOTA, dia mau IOTA di mana dia kalau dilarang gitu ya. Janganlah ini IOTA ini kegiatan punya IOTA ya, punya RSGB, punya orang Inggris itu. Jangan pula kita jadi ini. Oke, itu saja penjabaran dari saya. Mohon maaf dalam penyampaian kalau ada kurang, nanti mungkin ya bisa di komentar atau mau pertanyaan, atau untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa melihat di website Island on the Air. Dari saya, Yankee Bravo for Hotel Quebec, itu saja. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kalau bermanfaat video ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain. Yankee Bravo for Hotel Quebec 73.